Oke, kalian ngetes dulu kesiapan kalian. Oke, semuanya berdiri dulu. Nah, kalau saya bilang tepuk pagi, tepuknya sekali, oke? Tepuk pagi. Nah, itu kalau saya bilang pagi, berarti satu kali. Kalau saya bilang tepuk siang, berarti tepuknya dua kali. Kalau saya bilang tepuk malam, tepuknya setengah. Maksudnya suaranya kecil, tidak usah terlalu besar, berarti setengah. Kenapa bilang tepuk malam itu setengah? Berarti itu orang tidur. Oke, kalau pagi berarti itu masih semangat. Lagi, ya, saya bilang tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk malam. Nah, sekarang kalau ada yang salah, ya kalau ada yang salah berarti itu pikirannya belum konsen, berarti belum siap untuk belajar. Oke? Terima kasih, telah duduk lagi. Adik-adik, sebelumnya saya absen dulu, ya. Siapa yang hari ini tidak hadir atau yang hadir? Oke, Ahmad Saharani. Oke, Fatimah Azara. Oke, Ulfa. Iswadun Aziza. Oke. Yang pertama, kalian memiliki kemampuan menerjemah teks Arab ke dalam bahasa Indonesia dengan akurat dan lancar. Ya, itu tujuan dari pembelajaran lulusan. Kalau ketika kalian nanti lulus, kita punya tujuan. Apa sih tujuannya? Kok ada mata kuliah terjemah seperti itu? Ya. Kemudian ini hanya mengingatkan kembali ya, karena sebelumnya juga di pertemuan yang pertama di awal perkuliahan kita sudah jenis teks, kalian masih ingat? Ya, dari sebelumnya masih ingat jenis-jenis teks? Masih, ya, nanti kita tes. Kemudian yang ketiga, menguasai penggunaan alat bantu. Alat bantu atau gunakan alat bantu seperti apa? Kalau kita dalam menerjemah, kira-kira yang kita butuhkan apa? Jam. Kamus. Selain kamus ada apa lagi? Ya, ada aplikasi untuk menerjemah. Ya, yang biasa kalian pakai, yang paling Google Translate, dan itu yang kalian tahu. Jadi apa itu namanya alat bantu? Apa? Tapi kalian sudah punya usaha. Ya, jadi itu CPL kita kembali bahwa tujuan dari pembelajaran untuk lulusan. Kalau kalian sudah selesai nanti, kalau kalian akan menjadi seorang penerjemah. Kemudian tujuan pembelajaran mata kuliah kita ini tujuannya untuk apa sih? Kenapa kita belajar terjemah atau mata kuliah ini, ya, di materi ini? Pertama, itu untuk identifikasi fi'il mabni maklum dan fi'il mabni majhul yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Kemudian yang kedua adalah mampu menerjemahkan kalimat yang mengandung fi'il mabni maklum dan fi'il mabni majhul. Baik. Belajar terkait dengan mabni lil maklum dan mabni lil majhul siapa? Yang pernah belajar misalkan di fiil di pembelajaran namu? Di pelajaran namu pernah belajar? Oke. Kalau di dalam bahasa Indonesia ini
Kita ini kalimat aktif itu apa kira-kira? Kalimatnya apa? Yang diketahui pelakunya. Oke. Jadi kalimat aktif itu adalah kalimat ya, bisa kalian lihat di situ, yaitu kalimat ya kalimat yang memiliki kata kerja aktif atau fi'il ma'lum ya, yang subjek ya, berperan sebagai pelaku secara aktif. Mana yang namanya subjek? Mana namanya subjek? Pelaku. Kalau dilihat dari contoh ini tadi, kira-kira subjeknya mana di sini? Bushron. Budi. Oke, berarti kita menjelaskan di situ dia subjek atau pelakunya. Kalau di dalam bahasa Arab itu apa? Selain fa'il itu apa? Ya, fa'il itu berarti ada musnad ilaih ya, bisa disebut sebagai musnad ilaih. Nah, di sini adalah subjek atau pelaku. Jadi di dalam kalimat aktif itu subjek berperan sebagai pelaku secara aktif. Jadi setiap di dalam kalimat itu kita harus mencantumkan di situ ada subjek. Paham? Oke. Ya, jadi kalau dilihat di contohnya di situ, Ani menyirami bunga. Subjeknya mana? Isna Ani. Oke, ya Ani. Budi merusak bukunya. Siapa pelakunya di situ? Subjeknya mana? Budi. Paham? Oke, kita singkat saja ya. Kemudian ciri-ciri dari kalimat aktif ya. Nanti di akhir saya minta untuk menjelaskan atau menyimpulkan ya. Nanti di akhir saya minta untuk refleksi untuk menyimpulkan. Nah, kemudian ciri-ciri dari kalimat aktif. Dan yang pertama, ciri-ciri yang pertama adalah pada kalimat aktif subjek melakukan tindakan langsung mengenai objeknya. Ya, sama. Jadi subjeknya kita jelaskan di sini karena dia yang berperan aktif sebagai pelaku. Oke, siapa yang makan di sini? Berarti ada Budi. Oke. Kemudian ciri yang kedua adalah predikat aktif selalu diawali dengan imbuhan me. Ya, imbuhan me atau ber. Kira-kira imbuhan me, kalimat yang dimulai dengan imbuhan me apa? Predikatnya lo ingat ya? Ya, kalau di sini predikatnya apa? Maka. Kalau sekarang kita awali dengan imbuhan me, kira-kira kalau bisa tak di kalimat ini? Coba satu. Ini Budi memakan. Oke, memakan. Berarti predikatnya itu diawali dengan imbuhan paham? Oke, kalau yang ber, kira-kira contohnya apa? Iya, Budi berlari. Oke, itu ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga adalah kadang dia memerlukan apa namanya objek? Kalau dalam bahasa Arab apa? Ulumbi. Nah, kalau di sini kira-kira objeknya mana? Nasi. Ya, itu. Jadi ada 3 ciri. Kemudian ciri yang keempat, kadang tidak memerlukan objek. Ya, dia tidak memerlukan objek. Setelah mendapatkan predikat, subjek ditambah pelengkap atau keterangan. Kalau tadi ini Budi makan nasi, ini sudah jelas ada objeknya. Tapi kalau sekarang kita tambahkan dengan pelengkap atau keterangan, kira-kira gimana? Tadi contohnya Budi berlari kencang atau berlari ke sekolah ya. Jadi itu ada predikat, kemudian ada keterangan dan ada pelengkap. Ya, kemudian ciri dari kalimat aktif yang terakhir di situ adalah memiliki pola subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan.
subjek, kemudian predikat, objek, terus kalau susunannya SPOK lo ya keterangannya mana? Oke, bisa di warung atau di warteg misalkan contohnya seperti itu. Jadi ini dia kalimat aktif itu dia memiliki pola yang lengkap yang terdiri subjek, predikat, objek, keterangan, atau dia memiliki pola subjek, predikat, keterangan. Mana? Coba contohnya apa? Tadi kan kalau di sini kan lengkap nih subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, sekarang dari pola yang terdiri subjek, predikat, keterangan. Coba. Ya, Budi berlari kencang. Ya kan? Berarti di situ ada subjek, ada predikat, ada keterangan. Paham? Udah ada yang masuk di kepalanya terkait dengan kalimat aktif. Baru nanti kita masuk ke kalimat mabni, ma'lum dan mabni majhul. Selanjutnya kalau tadi sudah tahu contoh dari kalimat aktif, kemudian ciri-cirinya udah berapa? Ada lima. Oke, kemudian ada jenisnya ya. Jenis dari kalimat aktif itu sendiri. Kalian pernah dengar? Kira-kira dari slide di depan itu pernah dengar nggak kalimat itu? Dulu pernah belajar bahasa Indonesia kan? Pernah dengar kalimat transitif? Belum pernah. Istilahnya. Nah, kalau di bahasa Arab kan nggak ada. Ada nggak pernah dengar al-kalimat transitif? Ada? Ada, ya kan? Nah, jadi kalau udah jenis kalimat aktif yang pertama adalah kalimat transitif. Apa? Kalau kalimat transitif itu memerlukan objek. Jadi objeknya tetap kita sebutkan sebab dia berperan aktif di situ ya. Objeknya ya, contoh ayahku memberiku buku. Objeknya mana di situ? Buku. Kita kembali lagi ke sini. Coba contoh jangan kita lihat di situ. Torik makan lontong. Objeknya mana? Apa? Objeknya lontong apa torik? Lontong apa torik? Objek. Torik itu dia menjadi pelaku, dialah yang makan. Kalau ini objeknya. Ya, jadi torik makan lontong. Kalau ada contoh yang seperti ini berarti itu termasuk dalam jenis kalimat aktif yang transitif, bukan sensitif tapi transitif ya, baik. Oke, yang kedua ada kalimat ekatransitif ya, memerlukan objek namun tidak memiliki pelengkap atau memiliki 3 unsur di situ. Unsur yang mana? Ada unsur subjek, ada unsur predikat, ada unsur objek. Bisa kalian baca, Andi membaca sebuah majalah ya. Ada subjek, pelakunya ada, kemudian predikat membaca ada, kemudian objeknya juga ada, yaitu sebuah majalah. Ibu menanam nasi, ada subjek, ada predikat, ada objek. Oke, pintar. Yang ketiga ada kalimat intransitif ya, objeknya tidak dimunculkan ya, objeknya tidak dimunculkan sebagai penerima perbuatan subjek, namun biasanya diikuti oleh pelengkap atau keterangan atau memiliki pola subjek, predikat atau subjek, predikat, keterangan. Mana contohnya tadi yang disebutkan torik? Apa? Subjek torik berlari kencang ya, itu termasuk kalau dalam kalimat yang jenis intransitif. Oke. Yang keempat adalah dwitransitif ya, memiliki 1 predikat dan mengharuskan kehadiran objek atau mempunyai 4 unsur. Terdiri dari unsur apa saja? Terdiri dari unsur subjek, predikat, dan objek dan pelengkap. Kakakku menguras bak air seminggu sekali, atau misalkan
ada subjek, siapa subjeknya? Aku, kemudian ada predikat. Oke, kemudian ada objeknya. Mana objeknya? Oke, kemudian pelengkapnya apa? Seminggu sekali. Paham? Oke, istirahat dulu ya, Anin. Kemudian, kita sudah selesai pada pembahasan kalimat aktif. Ciri-cirinya ada berapa? 5. Oke, pertama. Oke, langsung kita tes. Kemudian jenisnya ada berapa? 4. Oke, kemudian yang selanjutnya ada kalimat pasif atau al-fi'lu al-mabni lil majhul. Apa itu? Ya, kalimat yang subjeknya mendapat atau dikenai tindakan ya yang berupa predikat oleh objek ya. Contohnya tanaman disirami oleh ibu ya, bajuku dicuci oleh ibuku. Contoh yang lain apa kira-kira? Contoh yang lain Fatimah Aliswatun. Afwan Aliswatun. Contoh kalimat pasif. Ayo. Syukri. Kakakku dibangunkan oleh ibuku. Isna. Contohnya buku itu dibaca oleh Iman. Ya, dibaca oleh Purnata. Oke, ya. Jadi itu contoh dari kalimat pasif. Nanti kita lihat ciri-cirinya. Ya, ciri-cirinya ya, ciri dari kalimat pasif. Yang pertama, subjek pada kalimat aktif menjadi objek pada kalimat pasif. Jadi intinya kita tidak menyebutkan di situ subjeknya. Ya, jadi subjek pada kalimat aktif menjadi objek pada kalimat pasif. Kemudian yang kedua adalah predikat menggunakan awalan di, ada ke, ada an, atau ada ter. Ya, kita kembali lagi pada rumahnya terbakar oleh si jago merah. Mana kalimat pasifnya di situ, Bushro? Berarti dimulai atau diawali oleh awalan ya. Kemudian ruangan kelas disapu oleh kami. Mana kalimat pasifnya di situ? Di, ya, diawali oleh apa? Awalan di. Ya. Kalau tadi siapa yang menyebutkan contoh isna tadi? Apa? Purnata dimakan kucing. Ikan dimakan kucing. Ya, berarti mana di situ kalimat pasifnya? Dimakan. Ya, dimakan kucing. Nah, ini itu. Kemudian ciri yang ketiga adalah pada umumnya ya kata kerja dahulu dengan kata ganti orang. Ada ku dan ada kau. Ya, buku itu telah kurapikan. Ya, paham? Di apa didahului dengan kata ganti. Mana kata ganti? Ada kata ganti pertama, kata ganti orang kedua, orang ketiga kalaku. Orang ganti berapa? Oke, ya orang apa contohnya buku itu telah kurapikan. Berarti kata gantinya di situ adalah ku atau buku itu telah kau rapikan. Paham? Oke. Kemudian ya
relatif ini ya, contohnya nanti bisa kalian lihat lagi ya. Nah, kemudian kita masuk kepada fi'il mabni lil ma'lum. Kalau tadi itu kan itu di dalam bahasa Indonesia secara umum. Stop. Oke, kita lanjutkan kepada fi'il mabni lil ma'lum. Ini di dalam bahasa Arab. Kalau tadi itu secara umum di dalam bahasa Indonesia ya. Jadi fi'il mabni lil ma'lum wa uslub kalimat yang masuk dalam bagian dari jumlah apa? Jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah ya. Atau dengan tetap menyebutkan fa'il atau pelakunya ya. Atau huwa ma yudhkaru ma'ahu fa'iluhu. Ini yang menjadi kuncinya di mana di situ? Yudhkaru ma'ahu fa'iluhu. Jadi fa'ilnya itu tetap kita sebutkan. Kalau contohnya kira-kira yang mana? Apa? Contohnya Dori, kalimat mabni lil ma'lum. Al-misal. Contohnya apa? Syukril. Apa? Yang maklum. Yang biasa kalian pakai. Ya, tubuh, ya kulu, ya kulu, ya kulu, ya kulu aliyun, al-khubza, di yudhkaru ma'ahu fa'iluhu. Dijelaskan, disebutkan nggak di sini fa'ilnya? Pelakunya disebutkan nggak? Sorry, siapa yang makan di sini? Man yakul? Ali, berarti pelaku. Ya, jadi fi'il mabni lil ma'lum itu adalah ya tetap menyebutkan fa'il atau pelakunya. Paham? Oke. Kemudian, ya ini ada contohnya. Khalaqallahul insana dha'ifa. Ainal fa'il? Ainal fa'il? Pelakunya siapa? Siapa yang menciptakan? Allah. Ya, berarti khalaqallahul insana dha'ifa. Sama dengan yang di bahasa Indonesia itu kan terdiri dari ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan, ya kan? Ada pelakunya, kemudian ada yang apa predikatnya, ya kan? Pelakunya siapa di situ? Ya, kemudian predikatnya mana? Pelaku. Nah, bedanya di mana kira-kira? Nanti bisa kalian analisis sendiri, ya kan? Di jumlah fi'liyah. Kalau di dalam bahasa Indonesia tadi itu kan orangnya, ya pelakunya disebut di awal, ya kan? Nah, kalau di sini khalaqallahu siapa dulu yang siapa yang apa yang disebutkan pertama? Fi'ilnya dulu, ya. Tapi itulah bedanya antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Oke. Kemudian contoh yang kedua, yaktubul mudarrisu ad-darsa. Pelakunya ada? Ya. Siapa pelakunya? Al-mudarris. Oke, fi'il mabni lil ma'lum. Kemudian lil mabni lil ma'lum. Ya, berarti ini kebalikan dari al-mabni lil ma'lum. Afwan. Ini apa? Fi'il mabni lil majhul. Yang kebalikan dari tadi yang fi'il mabni lil ma'lum. Kalau tadi itu pelakunya atau subjeknya itu disebutkan, di sini enggak, ya. Huwa ma yudzaku fa'iluhu wa il maf'ul bihi maka huwa summiya naibul fa'il. Tidak disebutkan sebagai fa'il tapi disebut sebagai naibul fa'il. Mana naibul fa'il Bushra? Pengganti dari pelaku itu. Contohnya apa? Contoh dari naibul fa'il dari fi'il mabni majhul. Bisa. Saya mau Torik. Itu. Bushron. Contohnya
madu. Jadi pelakunya dijelaskan atau tidak? Nah, ya. Ini namanya naibul fa'il. Ya, duriba. Bisa juga duriba Muhammadun, berarti di sini yang dipukul siapa? Muhammad. Muhammad, berarti pelakunya tidak disebutkan. Kalau kita mau mengganti menjadi kalimat atau fi'il mabni lil ma'lum, bagaimana? Duriba Aliyun Muhammadan. Ya, doroba bukan duriba. Ya, doroba. Nah, kira-kira ada yang berubah tidak dari fi'ilnya atau dari naib fa'il ada yang berubah nggak kalau dari fi'il ma'lum? Kalau tadi kan fi'il ma'lum doroba apa akala atau yakulu atau doroba Muhammadun. Ini kita masih kembali ke maf'ul apa? Ma'lum dulu. Doroba Muhammadun al-kalba. Fi'ilnya kira-kira lihat pada fi'il ya. Kita jangan lihat pada ini karena ini masuk pada fi'il mabni. Ya, doroba. Kalau jadi fi'il ma'lum. Kalau jadi majhul. Riba. Apa yang berubah? Baris. Harokat. Tumma. Au. Waluhu. Wakusiro. Akhir. Itu kalau dia di fi'il kalau dia di fi'il mudhari. Duriba. Bukan, kalau fi'il mudhari duriba yudrabu, berarti tumma awwalu wa akhir. Di bahasa Indonesia ada nggak yang kayak seperti itu? Tidak ada kan? Jadi beda ya. Tapi di dalam bahasa Arab itu tidak ada kalimat transitif, kalimat aktif kalau intransitif di bahasa Arab tidak ada. Tapi yang berbeda itu adalah hanya berbatas pada harokat. Kalau di fi'il mabni majhul. Baik. Nah, kemudian kalau nanti kalian ingin menerjemahkan sebuah teks, adapun tata cara untuk menerjemahkan kalimat yang berulang di dalam fi'liyah, yang pertama adalah terjemahkan kata per kata secara leksikal. Ya, kan kalian sudah pelajari bagaimana teknik menerjemah, metode menerjemah
kelompoknya dulu. Jadi sini sudah kelompoknya sudah saya bagi menjadi 3 kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini saya kasih tugas. Ya. Kalian lihat ya di teks di situ contoh ya tugasnya apa? Yang pertama ya tugasnya jadi setiap kelompok itu ada ketua kelompoknya yang nanti memilih salah satu anggota untuk menjelaskan ya terkait dengan apa tugasnya. Pertama, tugas yang ada di tes yang pertama kalian tentukan ini jenis teksnya apa. Ya, ketua kelompoknya kelompok 1 tentukan siapa ketua kelompoknya. Ya. Tugas yang pertama tentukan ini jenis teks apa. Oke, yang kedua kalian menganalisis atau mencari contoh dari kalimat aktif dan kalimat pasif. Ya, itu yang kedua. Yang pertama tadi tentukan jenis teks. Ya, yang ketiga, yang kedua mengidentifikasi ya contoh dari fi'il mabni lil ma'lum dan fi'il mabni lil majhul. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kalian belajar untuk menerjemahkan. Karena ini adalah kita lebih fokus pada menerjemah. Oke, saya kasih waktu 10 menit. Kembali lagi ke posisi duduknya masing-masing. Oke. Untuk menjelaskan ya tugas kelompok yang tadi. Ayo, Nurul ini maju. Suaranya. Yang pertama jenis teks dari ini yaitu Kita beri aplaus kepada kelompok 1. Ya, kenal dulu kelompok 1. Oke, silakan. Kelompok 2. Silakan. Jenis teks yang ini adalah teks ilmiah sosial umum. Oke. Nah, silakan kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompoknya kelompok yang terakhir. Silakan. Ya, Syukrin Hayati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi yang kami lakukan, kami menyepakati bahwa jenis teks ini adalah jenis teks emotif, artistik, estetik. Kenapa? Menggambarkan suatu cerita atau peristiwa tertentu. Ya, silakan duduk kelompok 3. Ya, oke kita beri aplaus dulu semua kelompok. Oke, jadi kelompok sudah kalian kerjakan, sudah kalian ini dan mampu untuk mengidentifikasi mana fi'il mabni lil majhul dan mana fi'il mabni lil ma'lum. Nanti tugas kalian di rumah ya, kalian mencari masing-masing 5 contoh dari fi'il mabni lil ma'lum wa fi'il mabni lil majhul. Ya, dan tugasnya bisa dikumpulkan untuk di pertemuan selanjutnya sebelum kita masuk kepada materi selanjutnya. Untuk yang terakhir kita refleksi dulu. Dari tadi saya sudah menjelaskan panjang lebar terkait dengan fi'il mabni lil ma'lum, lil majhul atau dalam bahasa Indonesia kalimat transi aktif dengan kalimat pasif. Sekarang saya mau tunjuk satu orang untuk menyimpulkan atau menjelaskan secara singkat apa yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, ini bermanfaat bagi kalian ya. Kita bertemu di pertemuan yang akan datang dengan materi yang baru lagi. Tapi ada tugas yang sudah saya berikan tadi, silakan kalian kerjakan di rumah. Tugasnya apa tadi? Mencari minimal 5 contoh fi'il mabni lil ma'lum, mabni lil majhul. Kemudian kalian dari contoh itu kalian belajar untuk menerjemahkannya. Oke? Ya, karena ini adalah mata kuliah dari terjemah. Ya. Oke.
Oke,